Legenda Jaya Katuang adalah cerita sejarah Indonesia dari Tanah Jawa yang sangat luar biasa. Karena mengangkat pengembalian tahta kerajaan tertua di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Kadiri yang direbut paksa oleh Ken Arok, yang kemudian mendirikan Raja Singosari. Buat yang belum menyaksikan bagaimana Ken Arok merebut Kerajaan Kadiri, bisa menyaksikan konten sebelumnya di link deskripsi. Kisah Jaya Katuang ini tidak hanya mengangkat cerita pengembalian tahta Kerajaan Kadiri saja, tapi juga merupakan cerita awal berdirinya Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya, pada tahun 1293. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini sampai selesai agar menambah wawasan kebangsaan dan nasionalisme kita. Kisah berdirinya Kerajaan Majapahit, diawali dengan pemberontakan Jaya Katuang, seorang bupati Gelang-Gelang, yang sekarang termasuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Jaya Katuang sering kali disebut dengan nama lain yaitu Sanjaya, Aji Katong, atau Jaya Katieng, bahkan dalam kisah Tionghoa, disebut sebagai Haji Katong. Kisah Jaya Katuang ini memang luar biasa sampai mengangkat Tanah Jawa, dan Nusantara di negara Tionghoa. Hal tersebut karena saat itu Raja Kertanegara menolak pengakuan berdirinya dinasti Yuan di bawah Kekaisaran Kubilai Khan, bahkan memotong telinga utusannya yang datang ke Tanah Jawa. Kepulangan utusan tersebut ke negaranya dalam keadaan telinga yang terpotong lantas menggegerkan dinasti Yuan. Singasari merupakan satu-satunya kerajaan di dunia yang menentang keberadaan dinasti Yuan tersebut. Jaya Katuang sendiri merupakan keturunan dari leluhur Kerajaan Kadiri, yang kala itu direbut kekuasaannya oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Jaya Katuang merupakan keturunan terakhir Raja Kertajaya, raja terakhir Kerajaan Kadiri kala itu. Dalam kitab sejarah dikisahkan bahwa, pada tahun 1222, Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya ditaklukkan oleh Ken Arok. Sejak saat itu, Kadiri menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Singasari, yang didirikan oleh Ken Arok. Setelah Kadiri turun tahta dari kerajaan menjadi kabupaten, Kabupaten Kadiri dipimpin oleh Jaya Saba, putra Kertajaya, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sastrajaya. Dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Jaya Katuang, tahun 1271. Sebagai bupati, Jaya Katuang masih memiliki rasa dendam karena leluhurnya dari Kerajaan Kadiri direbut tahtanya oleh Ken Arok, yang kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Jaya Katuang yang harusnya sebagai keturunan Raja Kadiri kala itu menjadi raja, ternyata hanya menjadi bupati dan tunduk pada Kerajaan Singasari, perebut tahta Kerajaan Kadiri. Selain dendam lama tersebut, Jaya Katuang juga dihasut oleh Arya Wiraraja, seorang mantan pejabat Kerajaan Singasari yang menentang politik kerajaan sehingga dimutasi ke Sumenep. Arya Wiraraja menghasut Jaya Katuang untuk menyerang Kerajaan Singasari, karena Singasari sedang berada dalam keadaan vacuum of power karena ditinggal pasukannya ke Pulau Sumatera, yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Mendengar saran dari Arya Wiraraja itu, Jaya Katuang lantas membangun kekuatan untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Singasari, dan merancang strategi pemberontakan terhadap Raja Singasari kala itu yaitu Raja Kertanegara. Jaya Katuang pun menyiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang Kerajaan Singasari. Dan dalam serangan tersebut Jaya Katuang melancarkan strategi serangan dua arah yaitu arah utara dan arah selatan. Arah utara dengan pasukan kecil dikenal dengan nama serangan Jaran Guyang. Serangan tersebut sebagai pancingan agar sisa pasukan Singasari yang tidak ikut dalam ekspedisi Pamalayu keluar istana. Kala itu, Raja Kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara memerintahkan menantunya, Raden Wijaya menghadapi serangan tersebut. Alhasil, dengan mudahnya Raden Wijaya memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian dilanjutkan serangan kedua dari arah selatan. Arah selatan dipimpin langsung oleh Jaya Katuang. Serangan ini dimenangkan oleh Jaya Katuang dan pasukannya hingga Raja Singasari, Kertanegara terbunuh dan pasukan Singasari kala itu terpukul mundur saat kembali ke istana. Setelah menguasai istana Kerajaan Singasari, Jaya Katuang mengembalikan kejayaan Kerajaan Kadiri. Tapi Kerajaan Kadiri hanya bertahan 1 tahun saja yaitu pada tahun 1292 sampai 1293. Dalam kondisi terdesak pasca dipukul mundur oleh pasukan Jaya Katuang, Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara yang terbunuh tersebut, berusaha menyusun kekuatan dan strategi untuk melakukan penyerangan pada Kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Raden Wijaya kala itu menyiapkan pasukannya yang berjumlah 10.000 pasukan, untuk menyerang Kerajaan Kadiri. Tidak hanya itu,
Raden Wijaya dan pasukannya juga dibantu oleh pasukan Mongol yang kala itu ingin menangkap Raja Kertanegara. Ternyata kabar terbunuhnya Raja Kertanegara oleh Jaya Katuang tersebut belum sampai ke dinasti Yuan. Pasukan Mongol datang ke Tanah Jawa bermaksud menangkap Raja Kertanegara, karena menolak mengakui kerajaan Mongol, dan mengusir utusan Mongol yang datang ke Singasari kala itu dengan memotong telinga utusan tersebut. An tersebut lantas membuat pasukan Mongol dihasut oleh Raden Wijaya, bahwa Jaya Katuang adalah penerus Raja Kertanegara. Dan akhirnya pasukan Mongol bersedia membantu Raden Wijaya dan pasukannya menaklukkan kerajaan Kadiri dan menangkap Raja Jaya Katuang. Singkat cerita, Raden Wijaya dan pasukannya beserta pasukan Mongol berhasil menaklukkan kerajaan Kadiri di bawah kepemimpinan Jaya Katuang hingga Jaya Katuang tewas dalam penyerangan tersebut. Karena pasukan Mongol sudah terwujud misinya, yaitu menangkap hidup atau mati Jaya Katuang. Setelah memenangkan pertempuran melawan kerajaan Kadiri di bawah pimpinan Raja Katuang, pasukan Raden Wijaya berbalik arah menyerang dan memukul mundur pasukan Mongol dari Tanah Jawa. Sehingga pasukan Mongol terdesak dan pulang ke negaranya. Sejak kejadian tersebut, Raden Wijaya mengambil alih kerajaan Kadiri yang dipimpin Raja Jaya Katuang, dan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293.